Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif, dan kali ini yang akan kita update ulang informasinya adalah Mitsubishi Xpander Ultimate yang persis ada di samping kita kali ini. Ini adalah mobil MPV atau low MPV yang menjadi andalan untuk mobil keluarga saat ini, paling rupawan, paling nyaman, paling mewah untuk luar dalamnya. Dan tentu ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk keluarga Indonesia yang menginginkan mobil MPV yang cocok untuk keluarga. Nah, seperti apa update informasi yang akan kita sampaikan, ikuti sampai selesai. Tapi buat kalian yang baru ketemu channel kita, di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas kayak gini. Jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui medsos kalian atau melalui media apapun, terserah, bebas. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah, scroll ke atas. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan mengenai ulasan kita kali ini. Dan ini adalah Mitsubishi Xpander Ultimate edisi terbaru di tahun 2022. Nah bos, seperti yang saya sampaikan tadi di awal di opening, ini adalah Mitsubishi Xpander Ultimate atau kasta paling head-on ya Mitsubishi Xpander. Harganya kurang lebih di angka 309 juta untuk area Makassar. Untuk area kalian di luar Makassar, kalian bisa tanyakan di di kontak yang ada di layar atau di link WA yang ada di deskripsi video kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan mengenai Mitsubishi Xpander Ultimate edisi terbaru di tahun 2022. Kenapa mobil ini menjadi paling favorit, utama yang warna hitam? Karena mobil ini kalau kita lihat ya, memang dia MPV, tapi karena dia warna hitam jadi kelihatan lebih zangar, lebih maco kelihatan warna hitam ya. Kalau yang warna putih kan kelihatannya lebih elegan, kalau ini enggak. Nah, kalau kita lihat di bagian lampunya itu beda dengan lampu Xpander yang lama yang masih dipakai di Mitsubishi Xpander Cross. Sekarang kalau ini desainnya kayak lebih mewah aja. Jadi nggak kayak yang kaca doang gitu. Jadi ini bikin lebih mewah. Terus di bagian sini ada aksen warna silver lagi. Dan di bagian bawah untuk garis dynamic seal-nya warna chrome. Dan yang paling mewah dan paling enak pada saat malam hari apalagi senja adalah si lampu T-shape-nya ini atau lampunya yang berbentuk T ini. Ini menjadi identitas yang paling khas yang ada di Mitsubishi Xpander sekarang, tapi akan menjadi identitas yang khas juga yang ada di Mitsubishi Xpander Cross. Lampunya udah pakai proyektor 3 titik, proyektor, lalu kemudian ada reflektor dalamnya, dan untuk background-nya dia warna hitam glossy jadi kelihatan tetap kalem, sama seperti warna bodi mobilnya. Lalu kemudian di bagian bawah dagunya itu ada fog lamp. Fog lamp-nya sayangnya untuk dagu masih pakai bohlam biasa, tapi so far itu fungsinya sangat oke juga. Dan di bagian grillnya dia warnanya full warna hitam semua untuk bagian grillnya. Praktis yang warna selain hitam di bagian muka mobil ini cuma di dagunya yang ada di bawah, garis dynamic seal-nya dengan logo Mitsubishi-nya. Selebihnya itu warna hitam semua. Kalau untuk urusan lampu kan ya kalau hitam ya susah untuk pencahayaannya nantinya. Nah, kalau kita lihat di bagian kap mesinnya juga, bonetnya ini kelihatan banget tulangannya, termasuk di bagian samping sana itu ada tulangannya jadi kelihatan sangat kokoh. Dan untuk mobil ini kalau kita lihat dari sisi samping, kalau agak kotor sorry karena memang kita posisinya di gudang ya, dan mobil ini silih berganti keluar masuk, kalau ada yang beli keluar lagi terus masuk lagi stok yang baru. Dan untuk velgnya dia udah pakai ring 17, jadi memang paling tinggi di kelasnya, termasuk bahkan di kastanya Mitsubishi Xpander non cross ya. Kalau cross kan memang 17. Kalau untuk di Mitsubishi Xpander ini yang paling tinggi dan paling mewah juga velgnya, karena yang varian di bawahnya semua velgnya pakai single tone. Entah kenapa Ultimate ini paling mewah, velgnya dual tone ring 17, lalu kemudian profile bannya pakai Dunlop 205/55 ring 17, ukurannya cukup besar sehingga memang mendukung ground clearance atau ketinggian dari tanah yang lebih tinggi sehingga nggak gampang mentok pada saat misalkan dipakai di jalannya nggak rata. Nah, terus bagian side skirt-nya dia warnanya warna alagan metal kayak gitu, jadi kelihatan lebih elegan juga. Kalau dibikin jadi warna hitam semua jadinya model Exit ya. Kalau ini nggak. Nah, terus di bagian cover spionnya dia warnanya warna chrome dengan lampu sein di situ, dan ada line belt atau garis jendelanya lagi yang memanjang sampai ke bagian belakang. Dan untuk handle pintunya dia masih dibikin warna chrome, nggak sewarna dengan body, dan ada tombol lock unlock-nya di sini karena memang mobilnya udah support untuk smart key keyless. Jadi nggak perlu lagi di kunci-kunci atau pakai remote-remotean, tinggal pencet tombol yang ada di sini. Nah, di baris kedua sama warna chrome juga untuk handle pintunya. Kaca filmnya udah pakai yang ICU, dan untuk production date-nya 29 bulan 7 tahun 2022, belum nyampe sebulan mobil ini diproduksi dan udah ada di sini. Dan terus di bagian belakang
Remnya masih menggunakan rem tromol, tapi velgnya dan bannya itu sama persis dengan yang ada di bagian depannya. Suspensinya untuk shock breakernya, kalau kita lihat ukurannya besar sama seperti yang ada di Mitsubishi Expander Cross. Dan ini mengadopsi suspensi shock breaker yang ada di Mitsubishi Pajero Sport. Jadi nyaman, tidak limbung, tapi nggak juga keras. Jadi sangat enak untuk bantingannya. Di bagian bawah situ kelihatan ada motor buat si electric parking brake-nya, karena memang mobil ini sudah menggunakan electric parking brake. Di bagian atas ada shark fin antena, lalu kemudian di bagian belakang sini ada high mount stop lamp. Sorry, gelap nggak ya? Nah, nih high mount stop lamp-nya. Lalu kemudian untuk bagian belakang udah pakai defogger ya. Jadi kalau misalkan hujan atau berembun di bagian belakang, aktifkan defoggernya, maka embun-embun akan hilang. Terus yang menarik lagi dari mobil ini adalah si lampu T-shape-nya yang ada di belakang juga. Pada saat menyala di malam hari yang ini, kelihatan khas banget. Itu adalah Mitsubishi Expander. Nah, apalagi kalau misalkan dibikin menyambung ya, nyampe ke sono. Tapi ya, nggak mau ikut-ikutan sama yang lain nih, Mitsubishi Expander. Nggak tahu nanti. Terus di sini ada lampu seinnya, pakai bohlam, masih warna kuning. Lampu mundurnya udah pakai LED dengan reflektor pastinya, dan kelihatan sangat proper. Dan kalau misalkan di bagian belakang kotor, tenang, ada sapunya yang menyapu kotoran yang ada di belakang. Kaca film udah pakai ICU. Logo Mitsubishi-nya agak kelelep di sini, agak tenggelam ke dalam. Dan pastinya di sini ada kamera mundur, lalu kemudian ada sensor parkir lagi. Jadi kalau misalkan udah kamera mundur plus sensor parkir masih nubruk, kesian banget. Nah, untuk bagian kargonya, bagasinya, banyak yang kurang suka dengan warna interior daripada Mitsubishi Expander Ultimate ini. Tapi menurut saya, justru semakin kesini kok semakin enak ya Mitsubishi Expander tuh kalau pakai interior yang warna kayak gini. Memang gampang kotor, tapi kelihatan elegannya atau kelihatan mewahnya tuh justru malah dapat menurut saya ketimbang yang warna hitam tok. Warna hitam tok itu sudah sangat biasa dan terlalu mainstream. Kalau ini enggak. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk naruh barangnya, di bawah sini ada banyak kompartemen, ada 3 setidaknya, dan cukup dalam ke bawah. Jadi bisa naruh barang dengan jumlah yang cukup banyak. Di bagian samping sini juga masih bisa naruh barang, samping sebelah kiri juga bisa naruh barang. Dan ini ada penghalangnya ya. Jadi ini menutupi sela antara jok dengan yang ada di bagian sini. Dan kalau misalkan kita butuh jok di belakang ini masih dipakai, ini tinggal tarik tali yang ada di bagian sini. Kita berdirikan dan recline-nya tinggal tarik di atas. Maka ini berfungsi sebagai tempat duduk. Sama seperti yang ada di sebelah kanan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sisi sebelah kanan ada cup holder, ada pocketnya lagi, termasuk bagian atas bisa naruh handphone, dan ada power outlet di situ buat charging handphonenya. Di bagian sebelah kiri sama, kecuali di sebelah kiri nggak ada power outlet. Itu aja bedanya. Kalau kalian lihat di sini ada lubangan 2, ya benar ini adalah cup holder. Jadi kalau misalkan di bagian tengahnya nggak ada orang, atau kita cuma 6 orang dan pengen ngerasain rasa VIP yang ada di bagian tengah, tinggal diturunkan armrestnya, taruh botol minuman di situ, jadi kita berasa sultan untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan bareng pasangan. Yang depan berarti driver dengan asisten. Waduh, bisa jadi mobil sultan juga si Expander Ultimate ini. Untuk baris keduanya, kita tutup yang belakang, kaca filmnya udah ICU, by the way, sama seperti yang ada di sini. Nah, di bagian dalamnya sama, trim pintunya juga menggunakan trim pintu dengan material kulit, jahitan asli, tapi warnanya warna terang kayak gini. Jadi berasa kental dan berasa enak aja dilihatnya. Nggak yang biasa aja dengan full black kayak gitu, tapi semua balik ke selera. Terus untuk joknya, ini udah dapat 3 titik semua untuk seat beltnya, jadi pastinya akan sangat nyaman dan aman. Untuk akses ke belakang, dia joknya one touch tumble dan memudahkan kita untuk menuju ke jok paling belakang kalau misalkan kita mau duduk di paling belakang, karena ini sangat lebar. Antara ini dengan ke sini tuh sangat lebar, dan ini tinggal pijakan kaki kita di plate yang ada di sini. Dan ini juga cukup aman karena ada lapisan plastik yang kerasnya. Dan kalau misalkan kita udah ke belakang, tinggal diturunkan lagi dan dinaikkan lagi jok yang ada di tengahnya. Tinggal diatur recline-nya dari sini kalau kita butuh sandarannya lebih rebah lagi kayak gini. Nah, kalau kita naik ke atas, ini cukup nyaman untuk duduknya, apalagi di bagian sini masih bisa diatur maju mundur untuk joknya. Ini mentok paling belakang kayak gini, dan ini masih cukup jauh untuk posisi mengemudi yang udah nyaman di bagian depan. Dan di sini ada seat back pocketnya, sama di sini warnanya warna yang agak terang juga. Ya memang sekali lagi
karena warnanya kontras sama kotoran. Bukan berarti yang hitam nggak gampang kotor, semua gampang kotor. Tapi yang kontras sama kotoran dan kelihatan kotornya yang warna kayak gini, memang iya. Nah, terus bagian sini ada USB slotnya, ada Type A to C, lalu kemudian ada C to C. Dan di atas ini pengaturan AC-nya ada 4 blower dengan power blower yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan lagi di sini. Untuk seat back pocketnya yang bagian sini bisa buat naruh handphone di atas, di sini buat naruh handphone lagi atau tab, di bagian bawah sini buat naruh laptop, dan sambil di charging dengan colokan yang ada di bagian belakang sini. Komplit. Nah, kita ke bagian yang paling depan. Untuk yang paling depannya, ini menjadi tempat yang akan sangat akrab dengan kalian kalau menjadi owner daripada Mitsubishi Xpander Cross. Sama di sini materialnya kulit semua dengan jahitan-jahitan asli dan benang asli. Bagian bawah sini pengaturan joknya bisa kalian atur untuk ketinggiannya, dan untuk recline-nya juga atau sandarannya bisa kalian rebahkan. Dan ini bisa kalian maju mundurkan dengan tuas yang ada di bawah. Dan kita coba naik. Mitsubishi Xpander yang kayak ginian udah beberapa kali saya pernah coba, dan memang beda sekali dengan Xpander yang lama. Ini lebih dewasa bantingannya, nggak kaku, nggak keras, tapi nggak juga limbung. Dan yang menarik dari Mitsubishi Xpander Ultimate ini karena dia udah punya cruise control, jadi kita bisa mengatur kecepatan mobil tanpa harus main pedal yang ada di bawah di kaki kita. Terus ada audio switch-nya di bagian sebelah kiri. Buat voice command, ngangkat tutup telepon ada di bagian sini, dan setirnya ini kalian bisa atur untuk naik turunan, maju mundurnya sesuai dengan kebutuhan. Dan setirnya ini udah pakai setir terbaru daripada Mitsubishi Xpander, yang Xpander Cross bakal ninggalin setir kayak ginian, jadi akan menjadi satu-satunya milik Xpander yang menggunakan setir kayak ginian. Bagian sebelah kiri tuas wiper, bagian sebelah kanan sini ada tuas lampu, dan mobil ini udah dilengkapi dengan start stop engine, auto start stop engine-nya pada saat di lampu merah, stability control, pengaturan spionnya, dan armrest-nya ini itu sama materialnya kulit dengan benang asli, dan di bawah sini bisa taruh barang yang cukup banyak ya, bisa taruh barang bawah sini cukup banyak. Bagian sini ada cup holder, parking brake-nya udah elektrik, dan ada auto hold-nya, dan ini transmisi automatic CVT-nya yang dikenal hemat dan smooth. Nah, ini buat naruh barangnya ada APA dan P3K-nya. Di bagian sini bisa buat naruh handphone atau naruh dompet. Head unitnya ukurannya cukup besar. Terus bagian dashboardnya ini materialnya kulit, jadi lembut dan empuk pula dengan jahitan-jahitan. Aksennya ada material kayu, ala-ala kayu kayak gitu. Lalu kemudian di bagian tengahnya sini ada blower AC-nya atau kisi-kisi AC-nya yang elegan dan mewah juga. Dan untuk AC-nya dia udah digital, tapi dialnya manual atau tombol fisik kayak gini, jadi sangat mudah untuk dioperasikan even kita sambil mengemudi. Nah, di bagian bawah untuk AC-nya bisa diatur untuk di fogger belakang, maksimum cool-nya, lalu modenya, AC-nya bisa di on off kan juga, dan untuk sirkulasinya bisa diatur di situ. Charging handphone, ada USB slot, ada power outlet, jadi tinggal kalian pilih mau yang mana. Buat naruh handphone taruh di bawah situ, naruh kartu taruh di situ, dan ya komplit ini dan semewah ini dashboard, layout dashboard daripada si Mitsubishi Xpander Cross. Menurut kalian gimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu yang bisa kita update, mumpung udah hampir maghrib juga. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang kita sampaikan, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.